Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Selamat pagi juga bagi yang mengikuti ibadah secara online. Saya sungguh bersuka cita kalau boleh hadir pada kesempatan kali ini, boleh melayani di gereja kita Cahaya Pengharapan ya. Tuhan memberkati setiap saudara-saudari. Terima kasih kepada pengurus yang mengizinkan saya boleh berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya Pendeta Munanda Marpaung, gembala di gereja kita yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan saya hadir bersama dengan istri Rosi Setiawati Sinaga dan kedua anak saya yang paling besar, Catherine Anastasia Marpaung dan juga Andrew Christopher Joshua Marpaung. Dan kesempatan kali ini juga saya hadir, kemarin sudah melayani di MDC Siantar minggu yang lalu. Hadir juga bersama dengan saya, kakak saya, itu di belakang, Murdiawati Berta, dan keponakan saya anak dari abang saya, ini Frans Darmehta dan juga Anggi, dan cucu saya, walaupun saya belum menikahkan anak saya, tapi secara adat Batak ini jadi cucu saya, Alsio Jo, dipanggilnya Jo di Marpaung. Sungguh senang kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang hak istimewa yang tidak boleh disia-siakan. Nah, kalau saya mengikuti sebuah organisasi, acap kali di dalam organisasi itu ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban. Dan kalau kita ingin menerima hak kita, maka dipastikan kita harus melaksanakan kewajiban. Sebab tanpa melaksanakan kewajiban, maka kita tidak bisa menerima hak. Sama dengan seorang siswa, dia berhak mendapatkan nilai kalau dia telah melaksanakan kewajibannya dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sepanjang katakanlah 1 semester. Dan dia harus mengikuti, dan guru memberikan penilaian bukan hanya dari yang namanya knowledge, tetapi guru juga memberikan penilaian dari yang namanya sikap, dan juga tentu perlu yang namanya kehadiran. Sebab kalau siswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat itu, maka dia tidak berhak mendapatkan nilai. Kalaupun dia mendapatkan nilai, ya terpaksa guru itu kasihkan bagi mereka yang malas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hak dan kewajiban selalu berjalan sinergi, selalu berjalan beriringan. Kewajiban dilaksanakan, maka hak pun kita bisa terima dan kita bisa menikmatinya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya melihat ada satu kondisi di mana kita bisa menerima apa yang menjadi hak kita, tetapi kita tidak perlu melaksanakan sebuah kewajiban. Dan itu sebabnya kalau saya coba ringkaskan pemahaman tentang tema kita, yaitu hak istimewa. Apakah arti daripada hak istimewa itu? Saya coba tuliskan seperti ini. Hak istimewa adalah peluang atau kesempatan yang diberikan atau ditawarkan kepada seseorang untuk dapat memperoleh sesuatu yang berharga bagi dirinya tanpa harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Tanpa harus lakukan ini baru kamu terima haknya, lakukan ini baru kamu terima haknya. Dan saya lihat hak istimewa ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah hak istimewa itu? Saya sebutkan di sana, hak istimewa itu adalah anugerah keselamatan yang besar. Amin. Amin. Saudara tidak perlu lakukan dulu ibadahnya sekian kali, baca Alkitabnya sekian pasal, enggak perlu dulu itu lakukan. Saudara diberikan secara cuma-cuma anugerah keselamatan yang besar. Mengapa besar? Karena paling tidak saya melihat ada 3 perkara di sana.
Bisa dilanjut dalam slide berikutnya. Mengapa anugerah keselamatan itu disebut anugerah yang besar? Karena alasan yang pertama, dosa sebesar dan sebanyak apapun, kalau kita datang kepada sumber anugerah itu, maka diampuni, ditebus, dan disucikan. Amin. Apapun dosa kita, ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini manusia berdosa, aku butuh pengampunan yang daripada Engkau, maka Tuhan akan berikan. Yang kedua, mengapa anugerah ini besar? Karena digenapi dengan pengorbanan yang besar, yaitu melalui inkarnasi Kristus, di mana Dia rela menderita sampai mati di atas kayu salib. Tuhan yang mulia mau menjadi manusia yang hina, supaya saudara dan saya yang seharusnya dihukum boleh menerima anugerah keselamatan, sehingga kita tidak menjadi manusia yang binasa, tetapi manusia yang beroleh kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, kenapa besar? Karena anugerah itu membebaskan setiap kita manusia berdosa dari keterikatan kerajaan kegelapan. Sehingga Alkitab berkata, oleh kuasa darah Kristus kita disucikan, dan oleh karenanya kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk kepada kerajaan terang. Dan saya bersyukur kalau kita diizinkan menerima hak yang istimewa ini. Itu sebabnya mari bersama dengan saya katakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan aku anugerah. Mari kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hak yang istimewa. Dan kita katakan juga, aku tidak boleh sia-siakan. Amin. Lihat kiri kanannya, katakan, jangan sia-siakan anugerah. Jangan sia-siakan anugerah. Amin, saudara-saudari. Nah, itu sebabnya saya coba merenungkan apa yang menjadi tema ini di dalam apa yang dicatat di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mengajak setiap kita menyimak bagian firman Tuhan ini. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudari, kalau kita membaca kitab Ibrani secara keseluruhan, maka yang menjadi tema besar daripada kitab Ibrani, di situ terus diceritakan tentang keutamaan Kristus lebih tinggi dari segalanya. Lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari manusia, lebih tinggi dari apapun. Kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-13, khusus di dalam pasal yang kedua ini, kita akan coba melihat ayat per ayat. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu haruslah kita, apa katanya saudara, lebih teliti. Lebih teliti itu berarti kita harus memberikan perhatian. Perhatian terhadap apa?
perhatian terhadap apa yang telah kita dengar. Mengapa kita harus memperhatikan lebih teliti lagi? Supaya kita tidak mudah dibawa oleh arus apapun yang sementara ada dalam kehidupan kita. Artinya saudara-saudari, memberikan perhatian secara seksama terhadap hak istimewa tadi, terhadap anugerah tadi, anugerah yang telah kita terima dengan apa katanya saudara, berpegang teguh kepada firman Allah. Dan tentu bagaimana kita akan bisa berpegang teguh terhadap apa yang firman Tuhan nyatakan, maka kita harus membiasakan mendengar, merenungkan, melakukan, dan apa saudara? Memberitakannya. Jadi anugerah itu bukan hanya untuk diri kita. Anugerah itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari bisa beribadah di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari bisa melewati masa pandemi yang tidak pernah kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, itu juga karena anugerah Tuhan. Saudara bisa melakukan setiap tugas pelayanan saudara, pekerjaan saudara, sekalipun ada banyak tantangan-tantangan yang terjadi, itu juga katakan bersama dengan saya karena anugerah. Dan kalau saudara merasakan besarnya anugerah Tuhan itu, maka tugas kita adalah memberitakannya. Sehingga arus dunia yang menyesatkan itu tidak akan membawa kita ke sana. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang yang ada di arus dunia yang menyesatkan itu, dia bisa kita tarik untuk bersama-sama. Sebagaimana pujian tadi mengatakan, saudara dan saya dipilih dari segala bangsa. Untuk apa saudara? Memberitakan kasih karunia. Yang kedua, kita bisa melihat apa yang dinyatakan dalam Filipi pasal yang kedua sampai supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih teliti lagi. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara-saudari, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, meneguhkan supaya tetap mengerjakan keselamatan atau hak istimewa anugerah yang sudah kita terima itu, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang ajaran-ajaran apapun yang membuat kita tergeser daripada Injil yang sudah kita dengarkan itu. Bagaimana caranya
Di sini jelas, saya tidak bisa uraikan satu persatu, saudara-saudari, tetapi kalau kita membaca di sini, paling tidak kalimat yang kita perlu sama-sama bawa pulang dari tempat ini, jangan pernah sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya, jangan pernah kita lagi bermain-main dengan masa lalu kita. Jangan pernah kita bermain-main dengan apa yang membawa kita kepada kebinasaan. Itu yang pertama dalam ayat yang pertama. Kalau saya melihat kembali ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, apakah maksudnya? Artinya, firman Allah itu terbukti tak bisa berubah. Amin. Amin. Persoalan apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan sebesar apapun boleh membombardir iman kita. Tetapi ingatlah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya, firman Allah tidak pernah berubah. Sekali Allah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya. Amin, saudara. Sekali engkau memegang janji Allah, sekali engkau percaya kepada Tuhan, sekali engkau mengaminkan firman Tuhan yang engkau telah dengar, maka Allah pasti akan menggenapinya dalam kehidupanmu. Yang percaya boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Beritahu kiri kanan, firman Allah ya dan amin. Firman Allah ya dan amin. Jangan pernah meragukan janji-janji Tuhan. Sekali Dia berjanji, Dia Allah yang setia. Dia pasti akan, dan bukan akan saja, tetapi Dia sanggup dan mau mewujudkannya dalam kehidupanmu. Kalau hari-hari ini engkau sedang menantikan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupanmu, yakinlah semuanya indah pada waktunya. Ketika saudara hidup, tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, cepat atau lambat. Seperti pujian yang mengatakan, pertolonganmu, apa kata saudara? Tidak pernah terlambat, saudara. Pujian lain mengatakan, bersamamu Bapa. Kok ragu-ragu, saudara? Semakin kecil suaranya. Sekali lagi, bersamamu Bapa. Katakan dengan iman. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan. Amin, saudara. Berjalan di dalam anugerah Tuhan. Tidak pernah menyia-nyiakan hak istimewa yang Tuhan telah berikan. Apapun badai kehidupan ini, engkau akan tetap melewatinya. Amin, saudara. Engkau akan tetap melewatinya. Dan bukan hanya sekedar melewati, tetapi kemenangan. Bahkan Tuhan katakan, engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sang pemenang, berikan lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Wow, dahsyat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya, saudara, kalau firman Allah itu terbukti tak bisa berubah dan mengikat kita, maka kalau engkau coba-coba mempermainkan anugerah yang Tuhan berikan, saya tuliskan di sini, penolakan sekecil apapun akan firman Allah akan selalu diperhadapkan dengan segala konsekuensinya. Itu sebabnya kita harus cepat bertobat saat kita tahu kalau kita menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita. Saya sangat diberkati dengan pujian yang berkata seperti ini, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
Tak sampai apa kata saudara? Tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan, sama-sama katakan, menopang tanganku. Amin saudara. Artinya kita bisa jatuh, tapi jatuhnya tidak sampai tergeletak. Ya. Kenapa kita bisa tergeletak? Karena kita mempermainkan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kalaupun kita diperhadapkan dengan yang namanya ujian, pencobaan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa berkata seperti Ayub. Dulu aku tahu tentang Tuhan dari orang-orang, tetapi aku mengalami sendiri. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau penebusku yang hidup, tak ada rencanamu yang gagal. Dan saya yakin dan percaya, sekalipun engkau saat ini sedang menghadapi pergumulan, dan engkau tetap setia terhadap anugerah yang Tuhan telah berikan, engkau tetap mengerjakan keselamatanmu dengan berpegang teguh kepada firman Allah, saya terlalu yakin kita akan selalu menjadi orang-orang yang mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Beritahu kiri kanan, jangan takut. Jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini. Di ayat yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Tadi saya katakan besar karena apa saudara? Karena dosa seberapa dan sebanyak apapun Tuhan ampuni. Ketika saudara merasakan masa lalu yang begitu kelam, dan kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sadar aku ini manusia yang berdosa. Aku ini pantasnya dihukum. Aku ini pantasnya binasa. Bahkan Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekalipun masa lalu kita seperti itu. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh pengampunan-Mu. Maka Tuhan pasti mengampuni. Tapi jangan setelah kita terima anugerah yang besar itu, saudara tetap hidup di dalam dosa. Saudara tetap hidup di dalam kehidupan manusia yang lama. Itu akan memberikan konsekuensi kepada setiap kita. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Artinya saya mau katakan, benarlah bahwa Allah itu adalah pribadi yang mengampuni, penuh kasih. Tetapi jangan berkata kalau tenanglah, berbuat dosa nanti tinggal minta ampun. Buat dosa lagi nanti tinggal minta ampun. Berarti kita sedang mempermainkan anugerah. Ingatlah, sekalipun Allah kita itu penuh kasih, tetapi Dia juga adalah pribadi yang suci dan adil di setiap jalan-jalannya. Sehingga setiap saudara yang sudah menerima anugerah dan tidak hidup di dalam pertobatan, pasti saudara akan tetap menerima konsekuensi. Ada harga yang harus kita bayar akibat kita tidak fokus kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan setelah kita menerima anugerah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi jangan pernah kita memainkan atau mempermainkan lebih tepatnya hak istimewa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di ayat yang keempat dikatakan, dengan sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikan menurut kehendaknya.
Artinya hanya Allah yang akan meneguhkan dan mendukung berita Injil dengan berbagai tanda mujizat, keajaiban dan karunia Roh Kudus. Bukan kita, bukan dengan kekuatan kita menunjukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara, hanya Allah yang akan meneguhkan. Jangan pernah memaksa Allah untuk bertindak seperti apa yang kita mau supaya orang melihat ada tanda menyertai kita. No, Alkitab tadi katakan, di bagian yang terakhir tadi kalimatnya dikatakan, tanda, mujizat-mujizat, pernyataan kuasa, karunia Roh Kudus, itu dibagikan oleh Dia menurut kehendaknya. Seringkali orang Kristen memaksa Tuhan bekerja seperti apa yang Dia mau. Seringkali orang Kristen berkata, dalam nama Yesus, jadilah seperti ini, jadilah seperti, sehingga seolah-olah nama Yesus menjadi nama yang latah kita ucapkan. Beberapa tahun yang lampau, ketika saya masih melayani di gereja Fajar Pengharapan di dalam pemuridan, kita sering mengadakan retreat DK. Biasanya di situ yang dibahas hati Bapa, kemudian kelepasan, kemudian kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Tiba di momen sesi kelepasan. Dan waktu ditantang oleh pembicara, ada satu orang wanita mengalami yang namanya manifestasi. Dan manifestasinya itu adalah manifestasi bukan kepenuhan roh, tetapi apa yang ada dalam dirinya, roh yang jahat dalam dirinya itu keluar. Dan apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Para pembimbing rohani menengking, semakin ditengking, enggak semakin keluar. Bahkan yang saya agak aneh pada saat itu, saya belum seperti hari ini, masih dalam pengenalan akan pelayanan yang seperti itu. Maaf berbicara Bapak Ibu Saudara-saudari, salah seorang pembimbing rohani kemudian menampar wanita itu. Kalau saudara yang kebetulan yang sedang dilayani ditampar gitu gimana? Gimana saudara? Atau saudara adalah keluarganya melihat seperti itu. Dan waktu udah ditampar saudara, roh itu enggak keluar. Udah teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, enggak keluar saudara. Sempat terpikir oleh saya, bukankah Allah berjanji tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang akan mengusir setan. Demi namaku kata Tuhan kan. Harusnya dalam pikiran kita kalau ditengking keluar. Tapi kita lupa kalimat ini berkata, tanda-tanda itu akan diberikan menurut apa saudara? Kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Dan singkat cerita saudara, pada saat itu akhirnya kita pisahkan, kita bawa, kita hentikan pujian penyembahannya, kita konseling pribadi. Dan waktu di konseling mulai keluar apa yang menjadi kekesalannya, apa yang membuat dia termanifestasi. Cukup didoakan tanpa ditengking, akhirnya keluar. Cara Tuhan bertindak berbeda dengan cara kita. Itu sebabnya kalau minta mujizat kepada Tuhan, minta tanda apapun, serahkan di dalam kedaulatan Dia. Amin saudara. Jangan pernah mengatur Tuhan. Kalau Tuhan katakan usir, kita usir. Tapi kalau Tuhan bilang tenang saja, biar aku yang berperkara dengan dia, maka kita harus tunduk di sana. Para rasul, mengapa mereka bisa mengadakan banyak tanda? Karena apa saudara? Karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan waktu Roh itu mengatakan seperti itu kepada mereka, maka terjadilah mujizat di sana. Saudara-saudari, hanya Allah yang meneguhkan dan mendukung berita Injil. Jadi, terima dulu kebenaran, pasti kuasa Allah menyertai kita. Amin. Jangan minta dulu kuasanya. Percaya dulu kepada Dia. Saya kalau berdoa meminta kepada Tuhan saudara apa yang saya perlukan. Saya enggak sebutkan 1, 2, 3 deretan seperti itu enggak. Yang saya lakukan, Allah, Engkau Jehovah Jireh.
Allah sumber segala sumber berkat. Hanya itu yang saya perkatakan saudara. Dan waktu saya terus memuji mengagungkan Dia, hati saya, iman saya bangkit. Dia pasti sediakan. Dan sampai hari ini saya boleh mengalami itu saudara. Saya boleh mengalami apa yang Tuhan kerjakan sebagai bukti bahwa saya tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang daripada Tuhan. Apakah langkah-langkah yang kita bisa lakukan agar hidup kita tidak menyia-nyiakan hak istimewa yang Tuhan berikan? Secara cepat saya sampaikan yang pertama. Mari semakin bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan dan doa. Jadi ini nggak bisa dipisahkan saudara. Ya, membaca firman tanpa doa nanti pikirannya kemana-mana. Berdoa tanpa firman nanti kitanya juga doanya kemana-mana. Tapi kalau firman dan doa berjalan seiringan, dengan firman kita diteguhkan. Dengan doa kita mengimani apa yang difirmankan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Tentu kita harus terus melatih ibadah pribadi kita. Ibadah bersama dengan saudara seiman seperti ini harus kita latih. Tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat di ibadah pagi. Gereja mengadakan kegiatan pertemuan doa, pertemuan kesan, pertemuan apa saja, entah KKR kah, entah apa saja. Itu bukan untuk menambah jadwal kegiatan saudara semakin padat, no. Tetapi gereja mengadakan itu supaya dalam ibadah bersama kita semakin menyadari kasih karunia Allah begitu besar dalam kehidupan umatnya. Amin saudara. Ibadah pribadi melalui ibadah harian yang ada saudara. Kita bersyukur ada tuntunan di sana. Kita bersyukur orang yang gak bisa berdoa secara bebas dituntun step by step saudara. Dan saya yakin mereka yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin saudara. Itu sebabnya mari belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat di Berea dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan apa katanya saudara? Setiap hari. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Jadi orang-orang yang mau menyelidiki kitab suci, dia akan tahu bahwa dia tidak akan pernah menyia-nyiakan anugerah. Sebab melalui kitab suci itu, dia akan dituntun untuk masuk rancangan Allah yang lebih besar lagi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Berapa di antara saudara ingin rancangan Allah semakin sempurna dalam hidupmu? Kuncinya apa saudara? Beritahu kiri kanan, kamu harus bertekun dalam pengajaran. Kamu harus menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, apakah langkahnya saudara? Peliharalah anugerah yang telah diberikan Allah dengan senantiasa melakukan dan menaati perintah-perintahnya. Menurut saudara apakah perintah Tuhan itu berat? Halo? Apakah perintah Tuhan itu berat? Siapa yang berkata bahwa perintah Tuhan itu berat? Halo? Oh enggak ada juga. Siapa yang berkata bahwa perintah Tuhan itu mudah? Wah puji Tuhan saudara, tadi pagi gak ada yang seperti itu saudara. Luar biasa saudara. Yuk kita lihat apa yang Alkitab katakan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2-5. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta apa katanya saudara? Melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa saudara?
tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa katanya saudara? Iman kita. Siapakah yang akan mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara sungguh mengasihi Allah, maka orang yang sungguh mengasihi Allah pasti melakukan perintah Allah. Orang yang sungguh mencintai Tuhan, pasti dia akan selalu hidup di dalam jalan kebenaran. Dan saya berdoa, saudara semakin mencintai Allah. Saudara semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semakin mengasihi Dia. Sehingga waktu kita mengasihi Dia, hidup kita ada dalam tuntunannya. Jalan-jalan kita diluruskan oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata, percayalah kepadaku dengan segenap hatiku. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah langkah-langkah agar kita tidak menyia-nyiakan hak istimewa yang Tuhan berikan? Langkah yang ketiga adalah beritakanlah intisari Injil. Apakah intisari Injil saudara? Alkitab berkata, ketika kita memberitakan tentang pribadi yang bernama Yesus, Dia adalah pribadi yang telah mati bagi kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka ketika saudara beritakan itu, saudara akan mengalami peristiwa anugerah itu bukan buat diri kita sendiri, tetapi juga buat orang lain. Sebab kita adalah kawan sekerja Allah. Dan itu sebabnya pemberitaan Injil pada masa kini bisa dilakukan dengan langsung saudara berkata bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Kalau engkau ingin memiliki kehidupan kekal, percaya kepada Dia. Tetapi juga bisa melalui sikap, tutur kata kita, tindakan kita. Sehingga orang akan melihat terang kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Sama seperti pujian yang mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ketika saya melihat wajah saudara, ketika saudara melihat wajah saya, maka dikatakan seperti pujian tadi, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah saudara, siapa yang rindu kalau orang melihat wajah saudara ada kemuliaan Raja di sana? Amin. Itu sebabnya sekali lagi, jadikan tutur kata kita, sikap kita, tindakan kita itu mencerminkan keadilan, mencerminkan kebenaran. Sama seperti Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Siapa yang menjadi dalam hidupnya ingin menjadi surat Kristus? Orang melihat Kristus hadir dalam diri kita. Siapa? Boleh lambaikan tangan. Amin saudara. Amin. Kuncinya apa saudara? Yuk bertindak. Melalui tutur kata. Melalui tindakan kita. Melalui sikap kita. Lakukan seperti apa yang Yesus kerjakan. Teladani Dia.
ikuti jejaknya. Dia tahu kapan dia marah. Dia tahu kapan menolong orang. Dia tahu apa yang menjadi kesulitan banyak orang. Dalam satu masa, dia melihat orang berbondong-bondong datang. Dia katakan, sediakan mereka makanan. Dia tahu kita perlu hal-hal yang jasmani. Dia tahu kita memerlukan sandang, pangan, papan. Dan kalau kita meminta kepada dia, dia pasti sediakan. Dia pasti akan berikan kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah menyia-nyiakan anugerah yang daripada Tuhan. Saudara-saudari, saya bersama dengan keluarga datang ke tempat ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Kami boleh sampai dengan melakukan perjalanan darat, saudara, dari Jawa Barat sampai ke sini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara, dalam perjalanan kami yang begitu panjang dan melelahkan, kami menjaga sikap dan tutur kata. Karena kadang-kadang kalau jadi supir kecapean, saudara, cepat naik, bludruk, emosi, saudara. Ya, tapi kemarin enggak, saudara. Kami bisa ketawa, kami bisa bernyanyi, kami bisa berdoa bersama di mobil. Kami lakukan segala tindakan mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dan waktu saya merasakan itu sungguh ada sukacita yang besar. Apapun yang kita alami, melewati badai sekalipun, kalau anugerah Tuhan kita tidak sia-siakan, kita akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Berapa yang percaya? Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebentar saya dan keluarga saya akan menaikkan pujian sebagai rasa syukur kami yang telah menghantarkan kami ke tempat ini. Dan biarlah pujian ini boleh memberkati setiap kita. Tetapi pujiannya kami naikkan dalam bahasa Batak, saudara. Jadi kalau ada orang Batak di sini, boleh tanya terjemahannya apa. Oke, saudara, saya mengundang istri saya dan anak saya. Mereka akan bermain musik, saya akan bernyanyi dengan istri saya. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat. Dan kalau saudara tahu lagunya, saudara juga boleh bernyanyi bersama dengan kami. Sambil mempersiapkan sebentar. Kelihatan ini. Mudu-mudu oh Tuhan, di palua oh doa, sian sude aka dosaku. Didongani oh doa, diurupi oh doa, di sude namasa dinggoluku. Ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku. Jamena sumurung di ape honho tuau patoguhon rohaki asam bargo. Dilowaso au marsak dang dilowaso tari lumangado pipan goluaki. Ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku. Hondo
saudara-saudari, pujian ini sangat menguatkan kami ketika kami berada di dalam jalan Tuhan. Saya tadi saksikan tadi pagi, saya bertobat tahun 95, menerima kasih karunia Tuhan, keselamatan. Saya sudah dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi hampir 20 tahun perjalanan hidup saya tidak di dalam anugerah Tuhan. Alias saya menyia-nyiakan kesempatan sebagai orang yang dilahirkan di keluarga Kristen. Saya punya kerinduan tahun 2007 atau lebih tepatnya tahun 2000, ingin menjadi seorang full timer. Dan Tuhan baru wujudkan di 7 tahun kemudian. Dan saya sampaikan kepada istri saya, gereja di mana kita akan melayani itu bukan gereja yang besar. Jemaatnya datang dan pergi. Gedung gereja masih kontrak. Ada banyak tantangan di sana. Kami sudah bekerja dan saya bilang kalau kita pindah ke sana, kita harus tinggalkan pekerjaan kita. Dan itu gak mudah. Sebab apa yang kami peroleh di Bandung itu sudah sangat cukup, sudah sangat nyaman. Dan kalau kita pindah ke Tasikmalaya, saya katakan kita akan kehilangan setengah dari penghasilan kita. Dan kalau kita sudah pindah ke sana, saya katakan juga kepada istri saya, tantang untuk kita kembali ke Bandung. Dan kamu harus tinggalkan pekerjaan, kamu cukup mengasuh anak-anak kita. Waktu itu anak kami baru 1,5 tahun, yang paling besar, ini belum ada. Dan kami jalani, benar saudara, 1 tahun. Saya sempat ngomong ke istri saya, kita balik yuk ke Bandung. Tapi istri saya katakan, kamu kan udah janji, kita gak boleh ke Bandung. Apapun hadapi. Ternyata saudara, menerima anugerah Tuhan bukan berarti bebas dari tantangan. Ada perjalanan, bahkan kami harus bergumul dengan kontrakan gereja pada saat itu. Tahun 2008, saya bilang kepada pengurus, kita gak bisa ngontrak terus. Kita harus dengan iman, membeli gedung, saya katakan begitu. Jemaat pada saat itu hanya 10 orang yang setia, yang selalu ibadah. Saya ngomong sama mereka, daripada uang kita kontrak-kontrak habis, kita gak punya apa-apa. Karena kami punya pengalaman, kontrak terusir, tidak diperpanjang lagi. Saya katakan 2008, ayo kita dengan iman, kita beli gedung. Jemaat sepakat, kita beli. Dan kita harus mencicil 20 tahun, 2008, berarti tahun 2028 baru lunas. Saudara-saudari, 1 tahun lewat, kita bisa bayar cicilan. Tahun kedua hati saya gelisah, Tuhan ini masih panjang perjalanan kreditnya. Iya kalau aku sampai di tahun 2028. Kalau aku gak sampai berarti aku tinggalkan hutang buat jemaat. Dan waktu saya punya kegelisahan seperti saya sampaikan, setelah 2 tahun kami diizinkan Tuhan membayar cicilan tanpa ada hambatan. Saudara, saya bilang ke jemaat, 2010, Desember 2010 tanggal 26, gedung ini lunas, saya katakan gitu. Dan mereka mulai berdoa, kita berdoa, berpuasa, memohon kepada Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Tiba tanggal 26 Desember 2010, 2 tahun setelah kami mencicil, terkumpullah uang hampir 180 juta. Saya nggak tahu dari mana saudara, ada dalam persembahan. Kita bagikan, artinya bagikan kepada bank yang dimana kita yang sudah mendapatkan kredit saudara. Pihak bank berkata, ini gimana selanjutnya? Mau cicilannya tetap, waktunya dikurangi, atau waktunya tetap, cicilannya dikurangi? Kami memilih cicilan tetap, sebab Allah sudah menyediakan 2 tahun sebelumnya. Akhirnya dikurangin, tinggal tersisa 5 tahun saudara. Tahun 2010 Desember, saya masih ingat 26. Salah satu pengurus kami berkata, Pak, sudah dibayarkan uangnya.
yang 5 tahun jadi tanggungan kami. 5 tahun kemudian pengurus ini membayar cicilan gedung itu. 2015 Tuhan selesaikan. Hari ini kami punya ruko untuk kami beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti pujian ini berkata, Tuhan gak akan pernah membuat kita kecewa. Dialah Allah perlindungan kita. Amin saudara. Saya akan menyanyikan sekali lagi. Damena sumurung diape honho tuau patoguhon rohaki asa margogo. Dang dilos ho masa dang dilos hari lo mengadopi pangoluaki ai hodo Tuhanku ai hodo rajaku hodo Tuhan hodo pangoniaki di pangoluaki kuasa Jemaat bangkit berdiri, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dialah sumber pelindungan kita. Jangan pernah sia-siakan hak istimewa yang sudah Dia berikan bagi kita. Sebab ketika kita lakukan itu, maka anugerah Tuhan akan menjadi sia-sia bagi kita. Mari kita terus berjalan di dalam tuntunannya. Mari kita terus berjalan di dalam kasih-Nya. Sehingga apa yang engkau rindukan terjadi di dalam kehidupanmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
masalah yang kami kagumi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan apapun Tuhan, Engkau akan selalu melimpahkan anugerah-Mu bagi kami. Ketika hidup kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu, akan ada banyak tanda-tanda perkara-perkara yang indah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, pada siang hari ini menyerahkan seluruh umat-Mu yang hadir Tuhan. Biarlah hidup mereka senantiasa dilimpahi anugerah-Mu. Biarlah hidup mereka senantiasa mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Karya-Mu yang sempurna tidak kami sia-siakan. Tapi kami hidup di dalam terang firman-Mu ya Allah. Tuhan, aku tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Tetapi aku tahu pasti Engkau Allah yang akan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mari umat Tuhan yang percaya kepada Dia, sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Tuhan kekasih jiwa kita, Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Shikaralabata kayaralabaya sekeralabalabaya sande. Hiralabalabaya syoralabalabata kanalabaya sekerelelabata. Hineralabata kayarabaya se.